Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang active listening dalam konseling. Mendengarkan secara aktif, yaitu istilah yang dipopulerkan oleh Thomas Cardan dalam bukunya tahun 1970, Parent Effectiveness Training, yaitu active listening ini tidak hanya memerlukan pemahaman yang akurat tentang komunikasi pembicara, tetapi juga menunjukkan pemahaman itu sendiri. Dengan demikian, mendengarkan secara aktif melibatkan keterampilan penerima dan pengirim. Zola sebelumnya dengerin ya, saya Reski. Mana Zola kan yang ngubungin saya? Iya. Oh, oke. Tadi kesini pakai motor atau diantar? Naik sih tadi. Oh, ada kendala atau gimana perjalanan kesini? Enggak sih, cuman tadi nungguin abang naik sini lama banget. Oh, oke. Mungkin akhir-akhir ini apa kegiatan Zola sehari-hari? Sibuk ke kampus aja sih, kuliah, terus organisasi juga. Oke. Jadi tujuan Zola kesini kan mau cerita-cerita gitu ya. Nah, di sini Restu tuh mau bilang kalau Zola bebas mau cerita masalah-masalah Zola atau cerita kegiatan keseharian Zola yang ingin didengarkan. Nah, semua cerita Zola itu dijamin kerahasiaannya dan Zola cerita sama orang yang tepat gitu. Akhir-akhir ini Zola punya masalah apa bisa diceritakan? Zola ngerasa capek aja sih sama kuliah ini. Kayak udah kangen kampung gitu, udah kangen rumah. Udah juga teman-teman udah pada pulang kan, cuman ada Zola terhambat karena satu matkul yang dosennya nggak kasih libur, padahal ya kampus sudah bisa dibilang sepi, cuma tinggal kelas Zola aja lagi yang hari Senin depan. Itu Zola mau ngambil jatah, takutnya nanti yang kena satu kelas kan mungkin banyak juga nih teman-teman yang nggak hadir, mau ngambil jatah gitu, takutnya nanti dosennya malah ngancem satu kelas nilai E. Nah, itu sih yang Zola takutin sekarang. Jadi Zola takut gitu ya buat gak datang hari Senin untuk ngambil jatah. Iya, tapi ya, di posisi sekarang ini Zola udah beli tiket buat pulang. Terus juga kalau mau cancel nggak mungkin kan, susah juga nyari tiket lagi, tambah lagi udah masuk suasana harus mudik kan. Jadi bingung juga kan ya Zola buat ngambil jatah itu atau tetap masuk, tapi di sisi lain Zola udah beli tiket juga gitu. Cara Zola menanggulangi itu gimana? Ya ngambil jatah sih, lebih ke kayak karena nggak mungkin daripada Zola nggak pulang nih kan. Udah kalau dibilang kalau pesen tiket di cancel tiket yang ini pasti tiket-tiket yang kedepannya belum tentu ada, soalnya kan udah banyak juga nih yang mau pulang udah pesen tiket duluan. Ini aja Zola pesen tiketnya udah dari berminggu-minggu sebelum pulang. Berarti pertimbangannya juga kan mau deket lebaran juga kan ya. Oke. Berarti Zola ngambil jatah aja. Kan ada jatah 3 kali itu, nggak apa-apa deh tiket sekali. Oke. Selain masalah ini mungkin ada hal-hal yang membebani pikiran Zola gitu. Itu sih Zola capek, udah kan Zola bukan cuman kuliah ya, tapi juga ikut organisasi gitu kayak BEM di fakultas, terus juga kayak di ikatan gitu. Capek aja gitu ngejalaninnya, makin lama makin hari makin males ngikutin kegiatannya, cuman ya gimana, harus tetap dihadapi. Zola jenuh gitu ya, jenuh untuk menjalani kegiatan-kegiatan itu. Tapi tetap jalani karena itu tanggung jawab Zola gitu kan ya. Terus juga Zola ngerasa kan di di BEM ngerasa salah masuk bidang gitu. Jadi kayak tertekan gitu kalau mau misalnya kayak ada rapat-rapat, kalau ada mau jalanin proker dari bidang Zola, terus Zola juga masih bingung karena Zola nggak kemampuan Zola nggak ada di situ, kayak emang salah masuk, nggak tahu kemarin waktu daftar Zola kepencet atau gimana ya lulus, malah lulusnya di yang tidak Zola inginkan, bahkan Zola nggak tahu apa bidang ini tuh kan sebelum ini Zola nggak tahu. Jadi malah masuk ke bidang ini, tapi ya gimana, harus beradaptasi kan namanya. Itu sih yang bikin Zola males kalau di BEM. Selain jenuh juga capek kuliah, harus pulang kuliah harus lagi ngurusin di BEM kan. Masuk lagi divisi yang kayak yang nggak disukai dan nggak dipahami juga apa divisi ini ngapain sih. Jadi cara Zola menanggulangi itu gimana? Dengan kayak
mungkin sih sekali Zola bolos sih di ada kegiatan Zola bolos, terus juga kalau Zola pikir kalau Zola kabur terus mungkin nggak bakal selesai kan, nggak bakal Zola tahu gimana bidang ini. Jadi mungkin untung aja nih dari teman-teman bidang itu kayak ngerti juga nih Zola belum ngerti di bidang itu, jadi nggak terlalu ditekan gitu sama teman-teman dalam satu bidang. Jadi Zolanya masih bingung juga ya di divisi itu, buat proker-prokernya juga masih bingung gitu ya. Ya mungkin itu yang bikin Zola males sih, lebih kayak males ke sini nggak tahu mau ngapain. Dan belum terbangun juga ya chemistry antara Zola sama teman-teman di BEM gitu mungkin ya. Oke. Selain di BEM mungkin ada masalah lain di kehidupan Zola, mungkin masalah keluarga, masalah pertemanan. Kalau masalah pertemanan sih, terus juga kan sebelum ini kan ada teman juga kan, bisa dibilang biasalah anak kuliahan ada circle-nya gitu. Nah kemarin Zola juga ada tuh di fase punya circle, cuma kayak makin hari itu kayak makin jauh aja. Pertama alasannya tuh karena yang di teman-teman Zola ini cinlok gitu, kayak pacaran satu sama ini, terus yang ini sibuk aja sama pacarnya terus yang ini juga udah punya pacar kan, terlalu sibuk sama pacarnya. Jadi kayak kami udah mencar gitu, jadi kayak udah gak pernah main bareng lagi. Terus sih kayak orang merasa oh berarti selama ini temenan cuma sebatas ini aja, udah punya pacar jauh gitu. Jadi Zola kesel juga nggak ya sama teman-teman yang kayak gitu kan? Ya dibilang kesel sih gimana, kesel, cuman ya mungkin itu hak mereka juga, mereka mau ngapain kan. Jadi Zola menerima circle yang dulunya ada tuh tiba-tiba sekarang udah pecah gitu atau gimana? Susah sih kalau buat nerima itu susah, tapi ya jalanin aja kan. Nggak mungkin juga Zola paksain mereka buat selalu ada ayo main bareng, ngumpul-ngumpul sama gitu di saat mereka tuh udah punya kehidupannya lagi. Berarti Zola mencoba mengerti keadaan dan tidak memaksakan kehendak Zola untuk terus-terusan ngumpul gitu kayak dulu gitu. Ya sih dulu kan kayak emang tiap hari tuh ngumpul, kalau sekarang emang sesusah itu kayak mau bukber nih kan bulan puasa tuh nggak bisa sempet sedih juga kayak kenapa sih cuma gara-gara pacar masa sampai lupa sama teman-teman yang lain, sampai ngumpul aja nggak sempat. Oke. Mungkin ada masalah lain yang ingin diceritakan? Itu sih kayak ya yang paling itu sih jenuh kuliah, itu nggak tahu gimana Zola mau membentengi diri gimana biar nggak capek. Bahkan tugas Zola udah banyak nih yang kayak lewat dari deadline, nggak tahu harus gimana lagi kan, udah bosan gitu. Dibilang kalau dibilang nggak punya penyemangat ya adalah teman-teman atau orang tua gitu, cuman kayak emang udah sampai di titik mager buat ngerjain tugas, ngerjain semuanya gitu sih. Oke. Berarti dari kesimpulan dari masalah-masalah Zola itu kayak Zola jenuh gitu ya dalam menjalani masalah-masalah kehidupan gitu ya kan. Oke. Mungkin sesi konseling kita udah habis ya kan, 1 kali 45 menit. Mungkin kalau masih ada yang diceritakan kita bisa menambah waktu, tapi bisa juga di sesi konseling selanjutnya. Apakah Zola bersedia? Oke, sebelumnya mungkin kalau ada saya salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya udah dengerin cerita.